Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengelolaan Kurikulum SDM Guru, Siswa, dan Masyarakat. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama ada Hilda Faiza dengan NIM-nya 1904-10107. Yang kedua ada Indah Wayuni dengan NIM-nya 1904-169. Yang ketiga ada Adelia Dwi Putri dengan NIM-nya 1904-171. Dan saya sendiri yang bernama Maulidia Putri dengan NIM saya 1904-177. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Jadi, apa itu pengelolaan kurikulum? Pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya ketalaksanaan tata pimpinan. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses penyelenggaraan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar. Jadi, pengelolaan kurikulum yang berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional, standar seperti standar kompetensi atau kompetensi dasar, dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang berintegritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungannya. Baiklah, kegiatan-kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang pertama, kegiatan yang berkaitan tugas guru. Yang kedua, kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Tahap pengelolaan kurikulum terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahap pelaksanaan. Yang kedua, tahap pengendalian. Selanjutnya, perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disorotin dua aspek proses dan produk. Selanjutnya ada konsep dan fungsi pengelola SDM. Pengelolaan sumber daya manusia dalam istilah yang sering disebut personal management. Menurut Edwin Bill Pilpon 1984 menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dan pengadaan tenaga kerja. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan definisi dan administrasi atau manajemen pendidikan dan mengidentifikasikan di fungsi-fungsi sebagai suatu setting. Proses administrasi adalah manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekrutmen SDM. Menurut Randall X. Schuller dan Susan E. Jackson 1997-227, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Manfaat pengelolaan SDM. Menurut Schuller 1992, yang pertama ada mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Yang keempat ada meningkatkan komitmen karyawan. Yang kelima mengurangi turnover dan obsesi. Selanjutnya ada pelaksanaan pengelolaan SDM. Yang pertama ada melalui mutasi, yang kedua ada melalui promosi, yang ketiga ada melalui motivasi, dan yang keempat ada melalui actuating. Selanjutnya ada kompetensi pengelolaan guru. Menurut Tagela 2014 142-145, kompetensi merupakan gambaran tentang apa yang seyogianya dapat dilakukan atau be able to do. Seseorang dalam suatu pekerjaan berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Raka John dalam Sudrajat 2008 mengungkapkan 3 jenis kompetensi
kompetensi guru, yaitu yang pertama ada kompetensi profesional, yang kedua ada kompetensi kemasyarakatan, dan yang ketiga ada kompetensi personal. Tahapan pengelolaan guru menurut Husein Umar 2000 dalam Kompri 2015 84 sampai 85, langkah-langkah yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia melalui yang pertama rekrime, yang kedua seleksi, yang ketiga plase atau penempatan, yang keempat ada penampilan dan penilaian kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan siswa. Dalam bahasa Indonesia, makna siswa, murid, pelajar, dan peserta didik merupakan sinonim atau persamaan. Semuanya bermakna anak yang sedang berguru atau belajar dan bersekolah. Anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari suatu lembaga pendidikan. Peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Dialah yang belajar setiap saat. Dasar pengelolaan siswa. Dasar hukum pengelolaan peserta didik diantaranya yang pertama, pertumbuhan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, tujuan pengelolaan siswa. Menurut Rusdinan, tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah agar lancar dan tertib. Prinsip pengelolaan siswa. Yang dimaksud dengan prinsip ialah suatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka akan tinggal sebagai suatu prinsip. Prinsip pengelolaan peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka pengelolaan peserta didik, prinsip-prinsip yang disebut di bawah ini harus selalu dipegang dan dipedomani. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan siswa. Wujud pendekatan dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pendekatan demikian memang tereksentuasi pada upaya agar peserta didik menjadi mampu, kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Perencanaan peserta didik termasuk di dalamnya ukuran kelas, keadaan peserta didik, dan penggunaan kelas secara efektif. Implementasi dalam pengaturan ruangan kelas diusahakan harus memenuhi persyaratan. Rekrutmen pengelolaan siswa. Sebelum melangkah pada penerimaan siswa atau peserta didik, paling tidak ada satu langkah, yaitu perencanaan kesiswaan. Dalam perencanaan kesiswaan meliputi hal-hal berikut, yaitu rekrut siswa baru dan penempatan siswa baru. Dan yang terakhir, pengelolaan masyarakat. Maka diperlukan pengelolaan yang tepat dan melibatkan sampai pihak yang terkait. Keterlibatan secara aktif para pihak akan membangun rasa memiliki, memanfaatkan secara arif, dan memelihara sumber daya secara bersama-sama. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.